Ya. Matahari sudah mulai sedikit tertutup oleh awan. Malu-malu sedikit ya matahari. Jadi tidak terlalu panas. Nah. Oke, 29,79 derajat Ya. dan derajat Celcius. Tentunya juga kecepatan angin. Hembusan angin tidak terlalu kencang ya? Iya, hanya 1 km. 1,8 km per jam. Betul. Ini tentunya mampu bisa dimanfaatkan tentunya oleh para drivers. Bagaimana kecepatan angin ini juga sangat sedikit menghambat ya, Bung Alex. Betul. Kita lihat saja udah engine on dan mereka melakukan warm up terlebih dahulu. Bukan hanya tadi para pebalap-pebalap ataupun pegokar saja yang mendapatkan kesempatan photo session. Para mekanik juga diberikan kesempatan oleh rekan-rekan media, fotografer. Terima kasih banyak untuk memberikan apresiasi agar mereka sedikit terhibur ya pastinya. Dan kami ucapkan selamat bertugas juga bagi para seluruh rekan-rekan media, baik media cetak, online, elektronik untuk bisa meliput rangkaian acara kita. Inilah dia untuk starting grid kita. Untuk posisi pertama ada Dominic Bryden dan juga Mika Vino Satrio berada di posisi yang keduanya. Dan posisi ketiga ada Muhammad Altaf Ridwan dan posisi keempat Helmi Husni yang akan memimpin ban. Melvin Shantu di sini berada di posisi yang kelima dan posisi yang keenam ada Dipo Hafiz Bari dan posisi ketujuh Naraya Java Saputro dan posisi 8 Advan Auriel Warren dan posisi 9 Nathan Anthony Arya dan juga Fabi Rahman Arsyad. Posisi yang ke-10 ya, posisi yang ke-11 ada Abian Seno Prabowo, 12 ada Lionel Kenzi Nathanael dan 13 ada Galuh Nazala Winata dan Zakian Fabrizio Santoso. Posisi 14 Raul Famahes Avariski, 16 Altaf Narendra Rusmono dan 17 Wananlo ada Abraham Benedict Hasian di sana berada di urutan yang ke-17 ataupun barisan paling belakang. Ya, namanya Abraham Benedict merupakan adik daripada Dominic. Iya, betul. Hampir sama kalau kita lihat face-nya tadi. Yes, betul sekali dan kita akan melihat di sini bertotalkan ada 17 starter yang dimana lap yang akan diberikan cukup panjang. Jadi mereka yang benar sekali apa yang diucapkan oleh yang tadi kalau tidak salah Husni di sana memberikan bahwa saya akan memaintain ban om karena amat sangat penting ban. Dan juga untuk Dominic, I'll try my best dari start dari awal dan juga sampai finish saya akan melakukan yang terbaik untuk keseluruhan. Itulah dia sedikit wawancara singkat tapi kita mendapatkan sedikit insight dan juga result dari persiapan mereka ya Bung Dudi ya. Dan mereka dari tadi wawancara sedikit Bung Alex. Ya. Di sini Anda menjagokan siapa apakah Dominic ataupun juga Mika Vino? Menurut saya biar seru Mika Vino dan Dominic akan mendapatkan sedikit perlawanan di akhir-akhir lap sehingga bisa dibilang boleh nggak mereka finishnya bersamaan gitu ya. Dan inilah dia teman-teman semuanya, mereka sudah menyusun dari formation lap, mereka memasuki dari tikungan terakhir dari Sentul International Karting Circuit dan inilah dia lampu start akan segera dimatikan dan dilepas. Inilah dia 17 peserta kita memasuki tikungan yang pertama. Beberapa melakukan kontak di sana, 3 ataupun 4 harus terhempas out of the track. Mereka masih berupaya keras untuk bisa kembalinya ke dalam track dan nampaknya ada beberapa sedikit melakukan gestur kesal ya dengan hasil dan juga kontak yang terjadi. Mereka like a domino saling berurutan di sana, beruntun keluar 4 pegokar kita yang amat sangat disayangkan belum menyelesaikan satu lap namun mereka harus gugur di setengah perjalanan Bung Dudi. Ya benar sekali, mudah-mudahan saja mereka masih bisa melanjutkan untuk jalannya final kali ini dan salah satunya tadi ada Advan Auriel yang mengalami tadi sentuhan-sentuhan ataupun juga kontak antara dan kali ini masih kekecewaan yang diperlihatkan oleh salah satu driver sangat merasa kecewa sekali. Tentunya mengapa dia harus mengalami hal itu dan kita lihat saja di mana ada Advan, Lionel Kenzi, Naraya Japas dan juga Nathan Anthony. Sementara itu kita lihat di mana pada persaingan di perebutan posisi pertama nampaknya Dominic Bryden, Benedict Setiawan tadi melakukan start dengan sangat baik sekali. Dia begitu cepat menutup racing lane yang akan dimasuki oleh Mika Vino Satrio. Tetapi di situ Mika sedikit terlambat untuk dia bisa menutup racing lane tadi dan akhirnya Helmi Husni Mahrus dengan begitu cepat tadi masuk pada start dilepas di keluar tikungan pertama, dia bisa masuk pada posisi yang kedua. Tentunya ini kesempatan bagi seorang Dominic Bryden, Dominic Setiawan untuk bisa mendominasi dan juga menguasai di posisi pertama. Sang kompetitor terbaiknya di mana Mika Vino Satrio dia harus tertahan oleh Helmi Husni Mahrus
Di mana Mika Vino pekerjaannya cukup berat sekali, perjuangannya yang harus benar-benar bisa dibuktikan. Di mana Mika Vino ketika dia akan menjadi salah satu kompetitor dan juga akan memberikan tekanan kepada Dominic, tetapi dia dihadapkan dengan satu benteng yang sangat begitu kokoh, di mana Helmi Mahrus harus menahan laju dari seorang Mika Vino untuk bisa mampu bersaing dengan Dominic Bryan dan Benedict Setiawan. Di sini tentunya bagi Dominic, bagaimana dia harus bisa mampu memanfaatkan kesempatan itu. Helmi Mahrus nampaknya dia berada pada posisi kedua, tidak hanya mengisi sesaat saja. Helmi Mahrus dia juga akan mengincar posisi pertama. Dia tentunya menginginkan namanya berada pada barisan posisi pertama di jalannya final untuk kelas junior. Kita nantikan saja bersama-sama apa yang akan terjadi dari jalannya final di 18 lap kali ini. 3 lap Dominic Bryan dia berhasil mendominasi jalannya final kali ini, diikuti Helmi Mahrus, Mika Vino Satrio, Muhammad Altan dan Dipo Hafid Zbari. Itulah 5 posisi terbaik untuk sementara Bung Alex. Dan yang menariknya kita bisa melihat di sini Bung Dudi, bahwa yang berada di urutan kedua yang memaksimalkan dan memanfaatkan celah terbuka pada saat padahal dia melakukan startnya berada di barisan kedua, lebih tepatnya di row yang kedua, yaitu adalah Helmi Husni di sana, berada di urutan yang kedua kali ini dengan begitu baik, naik 2 peringkat, naik 2 posisi sebelum memulai jalannya aktivitas balapan. Inilah dia sedikit start dari posisi 4 and now position 2 untuk Helmi Husni dengan nomor startnya 146, mulai mengintai dan juga membayang-bayangi dari pergerakan Dominic yang dimana amat sangat tangguh, memberikan sebuah kata-katanya yang begitu luar biasa. Itu mabes untuk keseluruhan balapan saya, untuk bagi para seluruh peserta, pastinya semuanya kita berharap untuk bisa mendapatkan hasil terbaik dan good luck. Dan kita akan melihat di sini Mika agak sedikit tertahan pergerakannya, berada di urutan yang ketiga. Betul sekali dari kata Bung Dodi di sini bahwa pergerakannya agak sedikit mendapatkan sebuah kesulitan yang amat sangat berarti, memiliki gap bersama dengan Helmi Husni 0.6 detik, dan sedangkan Helmi Husni dengan gap dari Dominic 1.2 detik. Itu angka yang bisa dibilang belum aman untuk bisa mengunci posisi di babak final kita dari Junior Rock. Jadi harus berhati-hati, mereka harus terus improvement dan tidak boleh melakukan mistake. Zero mistake kita harapkan bagi para seluruh peserta, keseluruhan peserta, apalagi peserta yang masih fight untuk perebutan poin pastinya dari barisan-barisan terdepan. Dan terlihat memasuki 5 lap dari total 18 lap yang diberikan, masih ada 13 lap di depan mata untuk mereka bisa fight di sini. Sejauh ini berada dengan angka 50 detik penorehan dari 3 driver terdepan kita, Dominic Bryan, Helmi Husni dan juga Mika Vino Satrio. Mereka memiliki waktu yang beda dari keseluruhan peserta, dari total 17 peserta, namun still on the race masih memiliki sekitar 11 driver lagi, karena kita bisa melihat di sini tidak ada 5 ataupun lebih tepatnya nomor start 118, 130 dan 175 tidak melakukan jalannya aktivitas kembali untuk bisa fight di sisa-sisa lap kali ini, di mana mereka benar-benar terus mencatatkan waktu terbaiknya. Contoh, Helmi Husni mulai datang, di mana dia berhasil melakukan cutting the time bersama dengan Dominic Bryan. Helmi Husni dengan selisih gapnya hanya 0.9 detik saja, under 1 second. Mika Vino Satrio mulai mengikuti pergerakan dari Helmi Husni dengan gap bersama dengan Dominic hanya 1 detik saja. Apakah yang akan dilakukan oleh Dominic Bryan untuk bisa menahan laju dan juga defense apa yang harus dia lakukan? Karena lap masih cukup panjang, 12 lap menanti untuk mereka keseluruhan di sini. Dan kita bisa melihat memang sekarang belum ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan dari urutan 1 sampai urutan 5, bahkan sampai urutan yang ke-15. Namun jalannya tikungan dari setiap roda terus berputar akan menjawab keseluruhannya. Mereka dituntut fokus dan juga disiplin bila mana ingin mereka dapatkan. Dan pastinya cuaca dan juga temperatur dari trek memang tidak terlalu panas, tidak terlalu banyak menggerus dari karet mentah ban di sana, namun mereka harus tetap memaintain. Abraham Benedict ini yang sangat luar biasa, start dari barisan ataupun row cukup dalam di ujung sana, posisi 17, dia bisa improve melakukan overtake
7 posisi di depannya. Abraham Benedict perlu ataupun patut diperhitungkan pergerakannya dengan nomor 1188. Karena kenapa? Karena dirinya masih memiliki chance untuk bisa masuk ke 9 besar, tepat berada di depannya. Kali ini urutan memang bisa dibilang sudah mulai renggang posisinya Bung Budi. Mereka satu sama lain sibuk dan asik sendiri dengan fokus mereka dan konsentrasi mereka masing-masing. Namun ini kita akan terus menemani. Ini juga cukup menarik. Posisi 16 sekarang di posisi ke-8 Altaf Narendra. Keseluruhan skill bisa dibilang 11-12. Jadi balik lagi, hanya faktor luck dan juga faktor settingan dari mekanik masing-masing, settingan dari tim masing-masing akan cukup banyak berperan besar dari setiap aktivitas sesi kita. Dari pre-final, dari hit, dari final, dan nantinya final dan juga A dan B kita akan jalankan sesaat lagi Bung Budi. Ya benar sekali Bung Alex, sebagaimana tadi Bung Alex katakan bahwa Helmi Husimarus dia berhasil mampu memangkas jarak dengan Dominic Bryden, karena memang Helmi Husimarus saat ini dia menjadi go-kart tercepat, di mana catatan waktunya adalah 50 detik poin 327, lebih cepat dari seorang Dominic Bryden Benedict Setiawan. Maka dari itu dia mampu memangkas jarak menjadi 0.693 setelah tadi sempat 1 detik, dan tentunya ini merupakan sinyal yang harus bisa diperhatikan oleh Dominic Bryden, bahwasanya Helmi Husimarus dia berada pada posisi kedua, bukan hanya mengisi sesaat saja, dia berada pada posisi kedua tentunya melalui pertarungan yang sangat begitu luar biasa ketat, di mana Mika Vino Satrio tadi sempat bersaing dengan Helmi Husimarus, dan kali ini Helmi Husimarus mulai memberikan tekanan kepada Dominic Bryden Benedict Setiawan. Hati-hati Dominic, karena pergerakan Helmi Husimarus begitu cepat, dan kali ini dia sudah berhasil memangkas jaraknya menjadi 0.63. Ini bisa hampir dipastikan juga peluang menjadi terbuka bagi seorang Helmi Husimarus. Ketika Dominic Bryden Benedict Setiawan dia belum mampu kembali untuk bisa memperlebar jarak dengan Helmi Husimarus yang berada pada posisi yang kedua. Kita nantikan saja di mana 10 lap yang sudah mereka lewati, dan saat ini menyisakan dari 8 lap masih ada kesempatan untuk bagi seorang Helmi Husimarus. Kita nantikan bersama-sama di mana pada persaingan perebutan posisi pertama Dominic Bryden Benedict Setiawan. Benar-benar begitu luar biasa performanya kali ini, di mana Dominic yang kali ini pun tadi sempat menoleh sedikit melihat keberadaan daripada seorang Helmi Husimarus, dan ternyata benar dia sudah berada di belakang saya. Saya pun harus kembali melakukan push dan juga harus lebih cepat lagi, karena Helmi Husimarus ini akan menjadi satu hambatan bagi seorang Dominic Bryden Benedict Setiawan untuk bisa mampu merebut podium pertama. Kita lihat saja apa yang akan terjadi dari sisa jalannya 7 lap. Apakah Dominic Bryden Benedict Setiawan dengan sinyal yang dia rasakan bahwasanya sudah ada kompetitor yang kali ini tepat berada di belakangnya, maka saya harus kembali menggeber, kembali tancap gas untuk lebih cepat dan lebih cepat lagi untuk bisa mengamankan posisi pertamanya, karena masih ada 6 lap, masih memungkinkan bagi seorang Helmi Husimarus untuk bisa kembali meningkatkan performa terbaiknya dan untuk bisa mampu kembali mengoptimalkan setup mesin go-kartnya untuk bisa kembali memangkas dan mengambil alih posisi pertama. Kita lihat saja apa strategi yang akan dilakukan oleh seorang Dominic Bryden Benedict Setiawan, di mana dia menargetkan bahwa kompetitor saya adalah Mika Vino Satrio. Ini jangan sampai di luar prediksi daripada seorang Dominic Bryden. Ketika Helmi Husimarus dia bisa mampu mengambil alih posisi pertama, ini harus diperhitungkan dengan secara matang oleh seorang Dominic Bryden, karena Helmi Husimarus mempunyai kecepatan yang sangat begitu luar biasa sekali, di mana dia kali ini pun mulai memberikan tekanan kepada Dominic Bryden Benedict Setiawan. 5 lap terakhir, Alex, apa yang akan terjadi dari pergerakan yang sangat begitu cepat daripada seorang Helmi Husimarus, dan ketika Dominic tidak menargetkan bahwa kompetitor terbaiknya adalah seorang Helmi Husimarus tetapi Mika Vino, tetapi
tepat berada di belakangnya adalah seorang Helmi Husni Mahrus. Yes, Rudy, secara tidak sadar dua pegokart yang berada di depan ini adalah dua pegokart yang tadi saya melakukan interview ataupun wawancara. Jadi mereka kita pasti mendapatkan sebuah result catatan penting untuk dari formasi dan juga strategi mereka masing-masing. Di mana Dominic memiliki strategi untuk do my best di lap-lap awal dan juga untuk maintain ban, dan terlihat memang benar luar biasa. Di lap-lap terakhir ini memasuki 4 lap terlihat memaintain ban dengan sangat baik dari Helmi Husni Mahrus dengan begitu luar biasanya berhasil cutting the gap, cutting the time, sempat di 1.2 detik, sekarang hanya selisih 0.3 sampai 0.4 detik saja. Terlihat dengan sangat baik, masih memiliki chance yang besar untuk Helmi Husni di sini memberikan pressure yang sangat maksimal untuk Dominic, dan terlihat memang gaya bermain mereka amat sangat berbeda, di mana terlihat begitu tenangnya pergerakan dari Helmi dan begitu ngotot dan begitu fight terus memaksimalkan tenaga dari gokart yang dia gunakan dari Dominic di sini. Terlihat benar-benar berbeda signifikan. Namun apa gerangan yang terjadi memasuki dari 3 lap tersisa, Helmi Husni mulai tercecer cukup jauh di sana, sempat bumper to bumper. Namun kali ini jarak mereka kembali melebar, bisa dibilang 0.7 detik bahkan sampai 0.8 detik, hampir 1 detik. Sayang seribu sayang, namun kita harapkan kembali lagi terbuka lebar untuk para peserta kita, lebih tepatnya para pegokart kita, untuk bisa terus fight sampai finish, memberikan hiburan yang terbaik, memberikan skill-skill terbaik dari mereka semuanya di sini. Dari Michael di sini juga berada di urutan ketiga dengan gap yang sangat masih jauh untuk bisa memperebutkan posisi 1 dan juga posisi yang kedua. Mika Vino Satrio nampaknya berada di urutan ketiga, diganggu oleh Muhammad Altaf yang dimana gap mereka hanya 0.7 detik saja. Ini cukup menarik dari mereka, di mana posisi 1 dan posisi 2 begitu sibuknya, posisi 3 dan posisi yang keempat tidak kalah sibuk mempertahankan dominasi dan posisi antara 4 pegokart terbaik Indonesia di kelas junior. Memasuki 2 lap lagi, Bung Dodi, siapa yang lebih layak, siapa yang lebih baik menurut pandangan dari Bung Dodi di sini untuk posisi pertama dan kedua kita? Ya, Helmi Husni Mahrus memiliki peluang yang cukup besar, Bung Alex. Sebagaimana putaran pertama Helmi Husni Mahrus finish berada pada posisi ketiga, dan di putaran kedua Helmi Husni Mahrus berhasil finish di posisi kedua, dan putaran ketiga tentunya kali ini harus menjadi momentum yang sangat baik bagi seorang Helmi Husni Mahrus karena dia memiliki peluang yang cukup besar, di mana 2 putaran di putaran 1 dan putaran kedua tentunya ini menjadi pelajaran bagi seorang Helmi Husni Mahrus. Finish di posisi ketiga di putaran pertama, finish di posisi kedua di putaran kedua, dan putaran ketiga semakin termotivasi bagi seorang Helmi Husni Mahrus untuk bisa berhasil finish di posisi pertama, walaupun memang saat ini cukup sulit bagi seorang Helmi Husni karena Dominic begitu konsisten lap by lap dari seorang Dominic dan Benedict Setiawan, tidak terlihat adanya penurunan, tetapi begitu konsisten daripada seorang Dominic Brian dan Benedict Setiawan, di mana 0.824 kembali kali ini jarak antara Dominic Brian dan juga Helmi Husni Mahrus. Kita nantikan bersama-sama, di mana sesaat lagi checker flag pun akan segera dikibarkan. Kita nantikan saja finish di posisi pertama Dominic Brian Benedict Setiawan dari BNL Racing Corporation dan Helmi Husni Mahrus. Kembali dia berhasil finish di posisi kedua untuk yang kedua kalinya di putaran kedua, dan putaran ketiga Helmi Husni Mahrus berhasil finish di posisi kedua. Helmi Husni dari Arm Motorsport DKI Jakarta dan Mika Vino Satrio harus puas, dia berhasil finish berada di posisi yang ketiga. Bagi Mika Vino Satrio dari tim HDM, Muhammad Altaf dari Serap Motorsport finish di posisi keempat, dan Divo Hafiz Bari dari Sebut Ideng Racing Jawa Barat finish di posisi yang kelima. Itulah Bung Alex, 5 posisi terbaik dari jalannya final untuk kelas Junior Rock. Kembali dominasi daripada seorang Dominic Brian dan Benedict Setiawan memang masih sangat sulit untuk bisa mampu dipatahkan oleh Helmi Husni Mahrus, dan ini kemenangan yang sangat luar biasa bagi seorang Dominic Brian. Sejauh ini Helmi Husni nampaknya dia belum bisa berhasil, di mana putaran kedua finish di posisi kedua, putaran ketiga berhasil finish di posisi kedua, tetapi bagi seorang Helmi Husni Mahrus ini tentunya dia semakin termotivasi, Bung Alek, bahwasanya final B nanti
akan menjadi milik saya. Tentunya itu target utama daripada seorang Pasti. Helmi Mahrus. Inilah dia Dominic Bryden yang memang penampilannya sangat begitu luar biasa, begitu mendominasi jalannya race. Bayangkan saja tadi 18 lap dia berada pada posisi pertama sejak lap pertama sampai dengan lap ke-18. Luar biasa sekali, konsisten dari pergerakan seorang Dominic Bryden. Dia merayakan kemenangannya Selebrasi, sambil tadi selebrasi dari seorang Dominic. Dia merasa begitu senang sekali. Dia bisa menyelesaikan 18 lap dengan sangat baik sekali, Bung Alex. Memang terlihat agak sedikit kelelahan, namun terjawab dengan sangat luar biasa dengan posisi pertamanya yang tidak bisa diganggu gugat oleh para pesaing yang berada di belakangnya. Memang sedikit merasakan ancaman dari Helmi Husni, namun Helmi Husni harus puas berada di urutan keduanya. Congratulations for all the winners. Dan inilah dia final result dari Dominic Bryden menjadi terbaik yang pertama, Helmi Husni terbaik yang kedua, Mika Vino Satrio terbaik yang ketiga, Muhammad Altaf keempat, Divo Hafiz terbaik yang kelimanya, Melvin Shen terbaik ke-6, dan Abian Seno terbaik yang ke-7, Altaf Narendra terbaik yang ke-8, Fabi Rahman terbaik ke-9, yang ke-10 yaitu Raufa Mahesh. Dan 11 Abraham Benedict, 12 Zavian Fabrizio, 13 Advan Auriel, dan 14 Galu Nazala, dan 15 Lionel Kenzi, dan 16 Naraya Zavas, dan juga 17 Nathan Anthony. Itu berarti bisa dibilang yang finish hanya 14, 3 nama tidak berhasil finish, dan mereka melakukan proses scrutineering di sini, di mana maksimum bobot yang harus mereka dapati junior class yaitu adalah maksimum 160 kg bersamaan dengan sang driver. Jadi tidak kurang